Kemarin aku sempat bilang nih kalau Indonesia lagi untung besar dari perdagangan. Indonesia mencatatkan surplus 4,33 miliar US dollar per bulan Maret 2025. Tapi aku nggak pengen bahas sisi itu. Aku malah pengen ngebahas sisi lain dari surplus ini. Coba bayangin nih, negara kita tuh lagi ekspor banyak kayak sawit, terus nikel, batu bara. Kita dapet uang masuk miliaran US dollar. Tapi harga beras di kampung makin lama makin naik. Harga BBM makin naik juga. Listrik pun ngikut. UMKM rasanya tuh kayak megap-megap banget buat napas. Pertanyaannya, kalau negara kita untung sebanyak itu, terus kok kenapa kita rakyat kecil yang malah jadi buntung? Dan yang lebih serem lagi, Amerika Serikat ngasih tarif besar-besaran buat Indonesia, yang artinya apa? Artinya barang kita kalau dibeli sama orang Amerika lebih mahal. Tapi gini, kalau kamu masih mikir bahwa kalau tarif Donald Trump sebenarnya menguntungkan kita, coba kamu pikir lagi deh. Gini, gambarannya gimana ya? Gini, coba deh. Misal kamu ekspor nih barang ke Amerika Serikat, hoodie nih. Aku pakai hoodie dari Cosmic. Kita jual di sana 500.000 misal ya. Dengan tarif, anggaplah tarif 50%. Berarti dari 300.000, masyarakat Amerika harus ngeluarin kocek 450.000 untuk dapat hoodie Cosmic ini. Nah, selisih itu dikemanain uangnya? Bukan buat penjual, bukan buat aku, bukan, tapi buat pemerintah Amerika Serikat. Secara logika, kalau kamu beli barang dengan harga semahal itu, harusnya kan dapat kualitas yang jauh lebih baik kan? Gimana kalau kualitasnya sama, harganya lebih mahal? Kamu masih mau beli dari sana? Kita tuh kayak lagi dijadiin tumbal perang dagang antara negara-negara besar, men. Atau malah surplus ini sebenarnya tuh cuman angka-angka biar dapat pencitraan ekonomi yang padahal gak pernah nyampe ke dapur kita. Di video ini aku pengen ngajak kamu untuk ngebongkar 3 hal yang jadi ancaman besar dari surplus yang katanya membanggakan ini. Dan di akhir video aku kasih kamu cara agar ya UMKM bisa bertahan, atau kamu yang sekedar pengen survive aja di saat ekonomi lagi ruwet ini. Karena percayalah, kita tuh bukan cuman penonton, kita masih bisa main kok. Tapi kalau kamu ngerti gimana cara mainnya. Kamu ingat gak sih pada periode awal Donald Trump jadi presiden, dia tuh seneng banget ngasih tarif dari negara-negara lain untuk eh, ekspor ke Amerika. Dan ternyata di periode 2 ini, dia masih nerapin hal yang sama. Dan salah satu targetnya adalah Indonesia. Jadi gini nih, karena kita dapat surplus dagang, negara besar kayak Amerika Serikat itu mikir gini, oh kamu dapat untung nih dari barang-barang ekspor yang kamu jual. Ya udah, berarti tarif barangmu masuk ke negaraku akan kukasih naik ya. Dan seperti yang berita katakan, tarif bea masuk barang Indonesia ke Amerika itu tuh 32%, bahkan sampai 40-an%. Itu bukan angka kecil, men. Buat perusahaan besar mungkin itu bisa dinegosiasi deh. Tapi gimana untuk UMKM yang baru mulai ekspor? Itu tuh kayak kamu langsung kena uppercut ke modal kamu. Terus kita bahas yang kedua, Cina. Cina beli sawit ke kita, Cina beli nikel ke kita, tapi cuman barang mentah doang. Terus di sana mereka olah, mereka pasangi label dan mereka branding, lalu dijual balik. Mereka jual dengan harga yang berkali-kali lipat mahalnya. Dan kadang mereka jual lagi ke Indonesia. Kita tuh jadi tukang gali dan mereka yang panen untung. Bukan cuma itu, barang-barang dari Cina yang masuk ke pasar Indonesia harganya tuh kadang nggak masuk akal. Dan kadang hal itu ngebuat UMKM kita tuh nggak bisa nyaingin harganya, men. Padahal masyarakat kita, kamu tahulah, kita tuh cari barang yang penting murah, nggak mikirin kualitas kadang. Yang penting punya barangnya murah nggak masalah lah.
Yang akhirnya rugi siapa? Bukan cuman pedagang-pedagang kecil men yang rugi. Yang akhirnya rugi siapa? Bukan cuman pengusaha-pengusaha kecil men yang rugi. Bahkan kamu juga akan rugi. Karena barang produk dari mereka akan masuk ke pasar Indonesia yang perlahan ngegeser produk-produk lokal kita. Jadi ketika barangnya nanti dinaikin harganya, karena kamu ngerasa butuh, kamu nggak punya pilihan lain. Karena produsen lokal kita udah tutup, udah bangkrut, udah pilih impor barang dari sana dan lain sebagainya. Dan parahnya lagi, negara kita masih bangga loh bahwa kita bilang, kita masih surplus loh." Padahal kalau ditelusuri lagi, surplus ini tuh dari penjualan bahan mentah. Yang intinya bikin negara lain sebenarnya lebih kuat lagi. Kenapa sih kita nggak bisa jual bahan jadi? Coba komen di bawah ya. Oke, dari luar kita udah keteteran, tapi ada yang lebih gawat men. Itu terjadi di dalam negeri. Coba kita lihat siapa yang paling diuntungkan dari surplus ini. Apakah petani? Apakah pengrajin lokal? Apakah mbok sing adol nasi uduk di ujung jalan sana? Bukan, bukan. Yang untung ya itu lagi perusahaan-perusahaan besar, smelter-smelter yang nambang nikel. Nikel apa nikel sih? Terus konglo-konglo yang punya sawit berjuta-juta hektar dan industri besar yang udah main ekspor dari lama. Sementara UMKM, ya mereka cuman bisa tepuk tangan di pinggir lapangan kayak lagi nonton bola. Wih, seru ya, cuman bisa itu. Padahal 99% UMKM itu adalah penggerak ekonomi Indonesia. Ini bisa dibilang surplus semu, angkanya naik nih, tapi nggak bisa dirasain secara merata. Oh ya, disclaimer ya, aku bukan ahli ekonomi, aku bukan ahli geopolitik, aku bukan pengamat ekonomi global, ekonomi lokal, bukan. Aku tuh cuman orang biasa yang merasa penasaran dan punya banyak pertanyaan dan kucurahkan ke dalam videoku ini. Bukan ekonom expert, bukan, orang biasa. Dari surplus semu ini ada sesuatu yang bahaya banget. Karena itu akan menciptakan jurang antara yang kaya dan yang miskin makin jauh lagi jaraknya. Makin lama itu nggak ada yang di tengah nih, nggak ada nih, adanya yang di atas dan di bawah. Belum lagi kebijakan ekonomi yang fokus sama makronya doang. Pemerintah bangga soal cadangan devisa kita naik, nilai tukar rupiah stabil. Tapi coba kita tanya sama pedagang di pasar deh. Bang, harga cabai turun nggak? Apa makin naik? Terus, bang, harga bawang sekarang berapa bang? Turun nggak sih harganya? Bu, listrik sekarang harganya berapa? Jawabannya ya tetap sama. Harganya masih mahal mas. Harganya makin naik. Wah makin nggak jelas. Sekarang harganya 10.000 sekilo. Besok udah 20.000. 3 hari lagi udah 40.000. Kadang juga bawang tembus 100.000. Tuh kan. Mana hasil surplusnya? Apakah hasil surplusnya cuma buat bayar utang? Karena salah atau nafsu untuk ngebuat proyek infrastruktur besar Jakarta Bandung IKN apalagi kita tuh terlalu banyak utang men, surplusnya nggak bisa kita rasain secara langsung, tapi untuk bayar utang, untuk jadi uang yang dikorupsi dan lain sebagainya lah. Dana dari ekspor itu tuh nggak langsung dikasih untuk jadi subsidi, untuk jadi bantuan, untuk jadi pembiayaan. Karena lagi-lagi kuasa itu terkonsentrasi. Bahkan akses buat ekspor itu tuh susah juga men. Mau minta izin kadang ruwet, kalau nggak mau kirim barang biaya logistik tinggi. Surplus yang kita banggain itu sebenarnya mungkin salah satu pesta dari kaum-kaum elit yang merasakan itu doang. Dan kalau dibiarin, jurang ini akhirnya akan meledak dalam bentuk apa? Ketidakpercayaan publik, krisis sosial, dan juga stagnasi ekonomi.
Sekarang kita masuk bagian yang menurutku paling penting. Gimana cara agar kita rakyat kecil bisa bertahan, bahkan UMKM juga bisa bertahan atau cari peluang di situ. Karena kalau kita cuma nunggu keajaiban datang dari langit, ya kita keburu tenggelam, men. Yang pertama nih, coba ubah mindsetnya. Ketika negara dapat surplus dan kamu nggak ngerasain secara langsung, artinya kamu harus cari posisi baru di rantai ekonomi. Misalnya gimana? Kalau kamu ekspor, coba kamu jangan jual produk mentah, men. Coba kamu cari buyer yang mau beli produk jadi dari kamu. Terus buat kamu yang lagi jualan di lokal doang, coba deh kamu ke lintas platform. Kamu coba e-commerce, coba kayak TikTok, coba kayak Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang intinya bisa menjangkau lebih jauh, lebih banyak audiens lagi. Ya, sekarang tuh kayak Facebook juga digunain. Semuanya lah bisa gampang. Daftarnya, jualnya belum tentu. Terus jangan nunggu bantuan doang. Coba kamu usaha untuk kolaborasi. Coba kamu ke sesama pengusaha atau komunitas-komunitas lokal, bahkan mungkin diaspora yang ada bisnis di luar negeri atau temenmu yang lagi di luar negeri, men. Dicoba aja diskusi sama mereka, coba diajak kolaborasi. Yang kedua, coba kamu kuasai narasi dan juga data. Zaman sekarang, siapa yang pegang cerita, dia yang pegang kontrol, men. Misal nih, kamu jualan keong sawah, tahu kan keong sawah? Terus di balado, di sambal pedes gitu, kamu kasih kemasan dan kamu jual. Kalau kamu punya cerita yang bagus, bisa jadi sambal keongmu bisa tembus pasar internasional, men. Dan masih banyak lagi kok produk-produk rumahan yang bisa tembus pasar luar negeri kayak di Etsy, terus kayak di Amazon dan lain sebagainya lah. Banyak, men. Tapi balik lagi, semua itu punya cerita di baliknya. Jadi jangan cuma jual produk kamu nggak ngerti produkmu apa, kamu nggak punya cerita di situ. Nah, ini peluang usaha yang bisa kamu gunain oleh produsen lokal, produk lokal dan lain sebagainya ya. Manfaatin aja. Yang ketiga, jangan anti sama teknologi. AI, digitalisasi, blockchain itu tuh bisa ngebantu banget usaha UMKM kamu. Contohnya apa? Contohnya banyak banget. Kamu bisa gunain AI untuk ngebales pesan secara otomatis, kamu bisa gunain AI untuk bikin stok barang otomatis, bikin skrip untuk konten jualan kamu, bikin skrip copywritingnya dan lain sebagainya. Harganya murah dan impactnya bisa sebesar itu. Kamu bingung nggak bisa iklan, pakai AI, kamu bisa manfaatin itu, kamu bisa cuan dari iklan. Dan yang terakhir, ini tuh aku inget banget ikut seminar dari Link ID Agus Leo Halim. Dia bilang bahwa personal branding akan habis. Lalu dia fokus ke komunitas. Bangun komunitas. Kalau kamu cuma sendiri, kamu akan cepat habis. Tapi kalau kamu bisa gabung sama ya mungkin 10 pelaku usaha lain, kamu bisa share ilmu di sana, iklan bareng dan bikin produk kolaboratif antara kalian. Dan ini semua bukan cuma mimpi ataupun teori. Banyak kok yang udah berhasil dari ngelakuin itu. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu pengen cuma jadi penonton atau kamu bangun dan ambil peran di situ, men? Surplus ini tuh bukan musuh, men. Tapi kalau kita sampai salah baca, ya ini bisa jadi jebakan. Tapi kalau kita cerdas, kita bisa manfaatin itu untuk dapet cuan ke diri kita sendiri. Buat kamu yang punya usaha kecil atau sekedar pengen cari cuan dari dunia digital, coba share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Kita udah ngebahas nih mulai dari ancaman dari luar, ancaman yang ada di dalam, bahkan sampai cara bertahan. Sekarang tinggal satu pertanyaan penting. Surplus ini milik siapa? Angkanya ada, datanya jelas, tapi kok kayaknya bukan buat kita ya. Dan aku bikin video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, bukan. Tapi agar kita sadar bahwa ekonomi itu bukan cuma soal angka yang ada di TV, tapi soal angka yang ada di dapur kita.
biaya sekolah anak, dan masa depan yang bisa kita kendalikan sendiri. Dan kalau kamu ngerasa video ini mewakili keresahan kamu, jangan lupa untuk like dan subscribe channelku biar kamu nggak ketinggalan info selanjutnya, dan mari kita diskusi di kolom komentar. See you di next video and bye-bye.